Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Oke, Alhamdulillah ya, pada sore hari ini kita bisa berkumpul untuk berdiskusi tentang hasil pengamatan kita terkait praktik role model berakhlak di unit kerja masing-masing. Saya akan memaparkan hasil saya terlebih dahulu tentang pengamatan role model saya di unit kerja di Fakultas Pertanian. Pertama dari aspek berorientasi pelayanan, beliau menegaskan standar layanan minimal agar setiap usulan akademik, kepegawaian dan sarana prasarana diproses cepat, transparan dan sesuai alur, dan harmonis dan kolaboratif tampak melalui koordinasi rutin lintas unit dan lintas prodi. Lalu untuk loyal sendiri ditunjukkan dengan dukungan pelayanan bahkan saat dibutuhkan di luar jam kerja. Dan selanjutnya adaptif lewat dorongan transformasi digital layanan. Namun masih ada yang perlu ditingkatkan, yaitu konsistensi tidak lanjut hasil rapat dan dokumentasi progres yang masih manual sehingga belum real time. Sebagai rencana pengembangan diri, saya akan meneladani akuntabilitas dan koordinasi yang efektif serta mengembangkan budaya inovatif adaptif dan orientasi kinerja berkelanjutan. Selanjutnya mungkin dari Bu Fadilah. Saya sendiri, saya akan memaparkan role model saya itu dari jurusan peternakan, di mana pada aspek berorientasi pelayanan, beliau menunjukkan sikap yang ramah, empati, serta melayani kebutuhan baik dari mahasiswa maupun sesama rekan dosen. Lalu pada kompeten, beliau memiliki penguasaan, keilmuan peternakan yang cukup mendalam, serta memahami regulasi akademik yang kuat tercermin dari bimbingan beliau kepada sesama rekan dosen maupun kepada mahasiswa. Lalu pada harmonis, itu beliau berhasil menciptakan suasana kerja kondusif di mana dapat menghargai. Dalam mempertahankan yang sudah baik, saya berkomitmen untuk mempertahankan bagaimana sikap ramah, empati, tanggung jawab, serta loyalitas terhadap kebijakan pimpinan dalam setiap pelaksanaan tugas dari Tridharma. Untuk role model saya dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Lambung Mangkurat terkait dengan aspek berorientasi pada pelayanan, beliau sangat ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan terlihat dari bagaimana pelayanan beliau kepada mahasiswa maupun alumni. Ramah, cekatan, kemudian juga dapat diandalkan dalam bagian tugas penyelesaian masalah secara tepat dan tetap mindful meskipun ada beberapa kendala gitu. Lalu dalam aspek akuntabel, beliau jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Contohnya dalam tata kelola atau distribusi peran dosen dilakukan secara adil dan bertanggung jawab agar dosen ini mampu berperan sesuai dengan kepakarannya. Beliau juga cermat dan berintegritas tinggi dalam mengatur atau mengelola keuangan bersama dengan bendahara sehingga dana dialokasikan secara tepat guna. Kemudian aspek loyal sebagai dosen PPKN tentunya beliau sangat loyal dan juga memiliki komitmen yang penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, dan pemerintah yang sah gitu. Kemudian kolaboratif, beliau juga selalu bekerja sama dengan universitas dari luar Universitas Lambung Mangkurat, mengadakan kegiatan kuliah tamu, kemudian juga bersama stakeholder membangun kurikulum atau mengevaluasi kurikulum setiap tahunnya. Namun ada beberapa yang mungkin aspek yang perlu diperbaiki yaitu dalam hal kedisiplinan, karena di beberapa momen seringkali terlambat ya dalam koordinasi maupun dalam kehadiran undangan gitu. Kemudian itu. Terima kasih. Saya akan memaparkan role model saya dalam penerapan berakhlak di instansi saya, yaitu di Fakultas Kedokteran Gigi. Pertama, dalam aspek berorientasi pelayanan, itu beliau selalu mengedepankan kepentingan mahasiswa, khususnya mahasiswa koas atau dokter gigi muda. Beliau selalu memikirkan progres dan juga bertanya mengenai kesulitan-kesulitan mahasiswa dan juga mencarikan solusi sehingga mahasiswa tersebut bisa lulus tepat waktu. Mengenai poin akuntabel, beliau juga melaksanakan tugas secara jujur, disiplin dan juga disiplin waktu dan juga berintegritas tinggi. Dia juga mampu mengelola peralatan, bahan, baik untuk praktikum, skill lab, dan juga kebutuhan dokter gigi muda di rumah sakit itu terdistribusi dengan baik, sehingga secara pendistribusian alat bahan tadi secara efektif dan juga efisien. Kemudian dalam poin kompeten,
Beliau juga rajin mengikuti kegiatan seminar ilmiah untuk mengupdate diri, untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Juga sering melakukan kolaborasi penelitian ilmiah dengan dosen dari universitas luar, dan juga kemudian adaptif. Beliau juga update terhadap teknologi, walaupun usianya sudah tidak muda. Namun kekurangannya di sini, seringkali beliau ini seperti one man show, dan apabila dalam memimpin atau mengkoordinasi sebuah kegiatan atau acara, seringkali bawahannya sering tidak diberikan arahan. Dan jadi saya berkomitmen untuk menjadikan beliau sebagai role model saya dengan beberapa peningkatan pada poin kolaborasi tersebut. Saya ingin berbagi refleksi tentang penerapan nilai berakhlak melalui rekan CPNS saya di jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Banjarmasin. Jadi dalam keseharian saya melihat beliau menunjukkan sikap berorientasi pada layanan dengan aktif membantu dan mengkoordinasikan informasi kepada rekan-rekan CPNS khususnya. Ia juga akuntabel dalam bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, serta kompeten dalam komitmen tinggi pada penelitian dan pengembangan diri. Ini dibuktikan beliau juga mampu menjaga hubungan kerja yang harmonis, menjadi penghubung antara CPNS dan dosen senior. Namun ada beberapa aspek yang mungkin harus diperbaiki dari beliau, yaitu dari segi kehadiran, karena sebagian dari kami masih CPNS, jadi mungkin masih perlu beradaptasi di lingkungan kampus. Saya ingin menanyakan nih kepada Bapak Ibu di sesi diskusi ini tentang mungkin bisa dipilih bagian-bagian dari teman-teman yang kita rasa mana yang paling berakhlak dari poin-poinnya. Mungkin Menurut saya yang paling harmonis itu dari role modelnya Mbak Habibah, mampu merangkul semua yang keterlibatan dan mampu mencontohkan dengan pihak-pihak lainnya. Saling berkaitan lah menurut saya. Saya yang paling akuntabel sih dari role modelnya Pak Hengki mungkin ya, karena dia secara ini katanya memonitoring berkala dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pada unit kerjanya. Untuk kolaboratif nih ada yang saya cukup menonjol. Saya suka dari pernyataan dari Bu Fatia ya, di mana kolaborasi dengan mengikuti beberapa riset seperti itu dengan kolaborasi dengan luar. mungkin saya rangkum satu pesan kunci, yaitu mari kita ubah hasil diskusi berakhlak hari ini menjadi aksi nyata di unit kerja masing-masing, dimulai dari hal kecil namun konsisten, seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas pemaparannya serta contoh role modelnya, dan dengan demikian diskusi kita saya tutup dan sampai bertemu pada kegiatan berikutnya.